Setiap dari kita pasti memiliki yang namanya insecurity. Saya pun mengalami hal yang sama dan memiliki insecurity. Salah satu insecurity yang paling besar di hidup saya adalah melihat orang lain lebih produktif dibandingkan saya. Mungkin kawan-kawan semua pernah memiliki suatu momen lagi rebahan gitu kan di atas kasur, ambil handphonenya, buka Instagram ataupun buka TikTok. Lalu kita itu melihat orang lain kok produktif banget gitu. Ada yang mulai berorganisasi, ada yang mulai mencoba bisnis, dan ada juga yang sedang bahagia nih karena salah satu goalsnya dalam hidupnya itu tercapai. Sedangkan kita hanya rebahan dan tidak bergerak kemana-mana di saat orang lain sudah melaju jauh. Kita pun mulai membandingkan kehidupan kita dengan mereka. Padahal yang namanya sosial media itu sifatnya is like a stage, seperti panggung. Yang namanya panggung artinya hanya yang baik-baiknya saja nih yang bakal dilihatin, yang indah-indahnya saja pasti yang bakal ditunjukkan. Gak ada yang salah karena itu adalah cara media sosial bekerja. Yang salah itu ketika kita membandingkan behind the scene hidup kita dengan stage orang lain. Disitulah yang kadang membuat diri kita merasa hancur. Ngomongin soal rebahan, banyak yang bilang bahwa rebahan adalah suatu hal yang sifatnya malas. Banyak orang yang bilang rebahan itu adalah sebuah aktivitas yang malas-malasan. Namun, bagi saya, rebahan itu sangat penting di tengah padatnya jadwal perkuliahan ini. Karena jika tidak ada waktu untuk berleha-leha, malas-malasan, pokoknya tuh semua waktu tuh difokuskan untuk kuliah, tugas dan lain-lain, maka menurut saya hasilnya tidak akan maksimal. Karena kita memaksa diri kita hingga mungkin pada batas maksimum, dan itu tidak baik menurut saya. Rebahan oke-oke saja, malas-malasan oke-oke saja, asal tahu betul akan deadline-nya. Pernah pada suatu hari saya merasa malas sekali, suntuk dan bosan dalam perkuliahan. Hal yang saya lakukan adalah sederhana. Saya bilang pada diri saya sendiri, kamu lagi bosan ya? Ya udah, bosan aja gitu. Sampai di titik saya bosan menjadi bosan. Disinilah titik produktivitas yang sebenarnya. Maksudnya, gimana sih? Karena banyak sekali anak kuliah atau siapapun di luar sana, pada saat kita harus melakukan rutinitas kegiatan kuliah setiap hari, harus berjibaku dengan alat tulis setiap hari, jari-jari makin parah kapalannya tiap hari, dan kita dituntut untuk totalitas dalam melakukan kegiatan seperti itu setiap hari. Tapi memang kewajiban sih. Akhirnya kita bisa jenuh atau mungkin merasa kesal akan rutinitas tersebut. Maka kita tidak akan lagi maksimal dalam melakukan kewajiban tersebut. Maka dari itu kita membutuhkan nih yang namanya leha-leha, malas-malasan agar bisa kembali segar dan berpikir secara jernih. Ngomongin soal malas dan efisiensi. Misalnya nih, kita punya satu kasus. Misalnya saya ingin ke sebuah tempat yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh. Mungkin hanya berjarak sekitar 200 meter lah. Dan saya memilih untuk order ojek online. Ibu saya pasti bakalan bilang, "Dih, deket gitu naik ojek online, males banget sih." Teman-teman saya pun pasti bilang, "Harusnya kamu berjalan saja lah agar bisa lebih hemat dan sehat." Tapi bagi saya pribadi, bukankah teknologi diciptakan untuk mempermudah pekerjaan kita? Meaning bahwa itu membuat saya sampai lebih cepat, membuat pekerjaan saya bisa selesai lebih cepat. Kenapa kita tidak maksimalkan? Ngomongin soal productivity, pasti banyak anak muda di luar sana mulai bertanya, saat ini kan produktivitas itu semakin luas, kadang kami bingung untuk produktif di usia muda itu harus mulai dari mana. Bagi saya pribadi, yang namanya produktivitas itu sebenarnya memiliki pondasi itu cuma hanya dua. Yang pertama ada consuming, yang kedua ada creating. Consuming adalah apa yang kita konsumsi, apa yang kita tuangkan. Misal, kita hanya melihat orang-orang sekitar yang kerjanya hanya nongkrong saja, atau mungkin main terus.
Well, itu nggak apa-apa. Tapi terkadang membuat kita jadi berpikiran seperti, dia saja santai, kenapa saya harus buru-buru? Hal itu pun menjadikan kita tidak bergerak kemana-mana dan diam di situ saja karena melihat orang lain rasanya itu lebih malas daripada kita gitu. Lalu creating. Pada saat kita ingin menciptakan atau membuat sesuatu, atau misalkan kita ingin terjun nih ke dunia kerja, ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Mending ngejar uang atau passion sih? Tentunya setiap orang akan memiliki jawabannya masing-masing. Gak ada yang salah dan juga gak ada yang benar. Tapi apa yang akan saya pilih adalah mengejar passion. Mungkin 10 tahun yang lalu, orang yang fokus untuk mengejar passionnya tidak bisa mendapatkan uang yang banyak. Dan gak bisa tuh membangun suatu hal yang baru karena terbatasnya dana. Dan hal tersebut menjadikan orang untuk memilih fokus untuk mengejar uang dan menyampingkan passionnya. Buat apa sih ngejar passion? Uang lebih penting. Apalagi ditambah tuntutan dari berbagai pihak, situasi, dan kondisi. Belum lagi ekspektasi dari orang tua untuk cepat-cepat mendapatkan pekerjaan serta mendapatkan penghasilan tetap. Kayak, ayo kamu kan anak pertama, adik kamu masih pada kecil loh, sekolahnya masih panjang. Sehingga kita bekerja tidak dengan passion kita, yang terkadang membuat kita jadi merasa malas dan kurang berenergi karena bekerja tidak dengan hati senang. Tapi tidak apa-apa karena keluarga itu nomor satu. Tapi itu 10 tahun yang lalu. Sekarang zaman sudah era digital. Banyak akses atau jaringan untuk menyalurkan passion kita dan mungkin bisa sekaligus menjadi tempat pencarian kita. Bekerja dengan passion membuat kita jadi melakukannya dengan totalitas. Sepenuh hati, bayangkan saja kita menyukai dan kita dibayar. Siapa yang tidak akan totalitas? Namun kita tidak bisa memaksakan semuanya pada setiap orang, karena setiap orang memiliki perspektifnya masing-masing. Ada orang yang hanya fokus kepada uang tanpa memikirkan nikmat dalam menghasilkan uang tersebut. Tapi gimana cara memulai suatu hal dengan passion? Dari mana sih kita harus memulainya? Setiap orang pasti memiliki kekuatannya masing-masing. Setiap dari kita pasti memiliki passion masing-masing. Ada yang suka tentang kuliner, ada yang suka tentang musik, ada yang suka tentang fashion, ada yang suka terhadap teknologi, dan juga ada yang suka terhadap ekonomi atau apapun itu, mulai sharing di sana. Karena sosial media, bisnis di masa depan semua tentang think like a media. Kenapa? Kalau kita mundur ke belakang 10 sampai 20 tahun yang lalu, orang lain pada saat mereka ingin memulai bisnisnya, hal pertama yang mereka pikirkan adalah, oke, produk apa yang bisa aku ciptakan ya? Oh, kayaknya produk kecantikan. Akhirnya mereka mengumpulkan banyak produk hingga stoknya itu banyak, hingga menumpuk. Akhirnya mereka pun bingung bagaimana cara menjual ini semua ya, atau kemana ini menjualnya. Karena mereka hanya fokus untuk mengumpulkan barang tanpa memikirkan pasarnya. Sedangkan sosial media bisnis di masa kini, goals kita pertama adalah mengumpulkan audiens atau pasar dulu. Kumpulin dengan sesuatu atau passion yang kita suka. Misal, kita senang akan kuliner, kita juga ingin atau kita juga punya pesan ke audiens kita bahwa makan enak itu juga bisa bikin kamu kurus loh. Misalkan nih kita sudah membuat konten kuliner seperti itu, sharing passion kita tentang kuliner sehat misalkan, dan orang-orang yang tertarik atau senang akan kuliner sehat, otomatis mereka akan follow kita, otomatis mereka senang dengan konten kita. Artinya kita sudah memiliki basic dasar dalam bisnis, yaitu audiens. Selanjutnya kita tinggal mikir nih, audiens kita itu butuhnya apa, dan itu adalah bagaimana cara membangun fondasi awal untuk jalannya bisnis pada masa ini. Jadi kesimpulannya adalah tidak apa-apa untuk rebahan dan malas-malasan, asalkan tahu akan deadline-nya. Tidak usah merasa iri atau merasa hancur pada saat orang lain
menunjukkan progresnya, atau pada saat orang lain sudah mencapai goals mereka. Jadikan itu sebagai motivasi dan untuk kita bergerak maju. Atau mungkin kita bisa konsultasi ke mereka agar kita dapat pengalaman atau ilmu dari mereka. Mengejar uang atau passion tidak ada yang salah, karena itu adalah sebuah pilihan. Mulai berpikir out of the box pada masa yang sudah serba ada ini, mulai memanfaatkan sosial media untuk memulai bisnis, dan mungkin bisa sambil nyambi nih untuk menyalurkan passionnya dan mencoba menjalankan passionnya. Melihat sudah banyaknya akses atau jaringan untuk melakukan passion tersebut dan menambah pundi-pundi rupiah, setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Tapi kadang kita dilimit dengan satu hal, yaitu overthinking di dalam diri kita sendiri. Takut gagal lah, takut jatuh lah, takut dibilang selebgram lah, takut haters lah. Belum juga terjadi sudah dipikirin, kayaknya gak maksimal deh. Intinya adalah kita bilang pada diri kita sendiri, sambil jalan, sambil belajar, kita semua pasti bisa. Terima kasih.